Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, sedang terkena bencana, sedang sakit atau cedera atau kehilangan. Semoga mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sabar, bisa ridho terhadap apa yang Allah takdirkan, dan semoga mereka mendapatkan pahala yang berlimpah ruah, diampuni segala khilaf. Karena rasa sakit dan musibah yang menimpa seorang muslim salah satunya adalah untuk menggugurkan kekhilafan dan dosa. Dan ingatlah selalu sabda Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Jadi kalau Allah sayang, Allah akan uji. Dan selalulah ingatlah bahwa ini semoga menjadi indikator sayangnya Allah kepada kita. Lalu perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Rabbul Alamin agar pahala kita semakin besar. Dan juga insya Allah ini banyak hikmah. Makanya orang-orang beriman mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada tujuan dan hikmah. Dan bagi jamaah atau bagi kita yang tidak tertimpa bencana dan musibah tersebut, doakan saudara-saudara kita dan bantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita semua dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Dan kita masuk ke materi kita. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, tidak bisa kita kalkulasikan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat bersama Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang gak mungkin kita bisa bandingkan dengan harta dunia, dan yang harus kita minta kepada Allah semoga ilmu ini menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan bukan ilmu yang menjadi bumerang bagi kita dan membuat kita gagal dalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita. Wa an ilmihi madza amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Belajar enggak waktu di dunia? Apa yang dipelajari? Punya waktu enggak untuk kajian? Punya waktu enggak dengan Al-Quran? Punya waktu apa tidak dengan hadis Nabi kita SAW? Dengan keterangan para ulama kita? Lalu berikutnya, apa yang dia amalkan dari ilmu yang Anda dapatkan? Apa yang didapatkan dan diamalkan? Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Maka semoga ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Murri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab ke-38 di hadis Abu Hafs Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhumah, ketika beliau menyampaikan bahwa saya dulu waktu masih kecil dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu tangan saya nggak bisa diem, tangan saya
berpetualang di nampan. Pada saat itu Umar bin Abi Salamah makan satu nampan dengan Nabi, makan bareng dengan Nabi SAW. Tangannya nyomot sana, nyomot sini, ambil sana, ambil sini, dan seterusnya. Faqala li Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada diriku, ya gulam, nak, samillahi ta'ala, sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapkanlah basmalah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat, famazalatil kati'mati ba'du, dan semenjak itu menjadi cara makan saya dan adab makan saya seterusnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini bukan Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menjelaskan tentang Umar bin Abi Salamah di pertemuan yang lalu. Tiba saatnya kita mempelajari apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengasuh dan mendidik Umar bin Abi Salamah. Nabi SAW mendidik anak kecil mulai dari hal-hal mendasar, hal-hal besar, hal-hal fundamental, sampai hal-hal yang diremehkan oleh banyak orang, diremehkan oleh banyak orang tua, seperti adab makan. Ada banyak orang tua membiarkan anaknya nyomot sana, nyomot sini, tapi Nabi SAW tidak. Nabi SAW mendidik anak-anak kecil dengan serius dan tidak melepaskan momentum untuk memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan, memberikan arahan, dan itu diakui oleh anak didik beliau. Seperti dalam kasus ini Umar bin Abi Salamah, makanya beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala an atau radhiyallahu ta'ala anhuma, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku waktu itu masih kecil di asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sendiri mengakui gitu loh. Hijr itu kata para ulama fi tarbiyatih wa tahta nadharih. Artinya adalah dalam didikan Rasulullah SAW, wa tahta nadhar, dan pengawasan Rasulullah SAW. Al-Qadi Iyad mengatakan bahwa al-hijr itu yutlaq ala hidn wa ala thawb fa yajuzu fil fath wal kasr. Bisa dibaca hajar, bisa dibaca hijar. Jadi bisa dibaca hajar, bisa dibaca hijar. Kalau dibaca hajar itu artinya hadonah, asuhan Nabi SAW. Asuhan Nabi SAW. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu itu merasakan dan mengerti bahwa semenjak kecil beliau itu diasuh dan dididik oleh Rasulullah SAW, diasuh, dididik dalam pengawasan Nabi SAW. Dan ini testimoni beliau. Ini bukan ucapan Nabi SAW, ini anak asuh saya nih gitu. Oh, saya ngasuh dia dari kecil. Oh, dia ini memang saya yang didik gitu loh. Padahal belum tentu klaimnya benar. Tapi ini testimoni dari sang anak. Kuntu gulaman fi hijrah atau fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Bandingkan dengan banyak kita pada saat kita berbicara tentang masa kecilnya, banyak orang ketika bicara tentang masa kecil dia mengatakan, ya dulu kan masa kecil saya nggak dididik sama orang tua. Masa kecil saya kan ayah sibuk gitu loh. Ibu jalan-jalan terus sama teman-temannya. Atau dulu sih waktu saya kecil ayah ibu nggak pernah ada di rumah. Waktu saya kecil saya sering ditinggal-tinggal sama ayah. Ibu juga punya bisnis. Ya jadi saya ya sendiri aja. Waktu kecil ya aku main sama kakak aja. Waktu kecil, kalau waktu kecil ya biasalah gaul sama teman-teman. Lalu bilang waktu kecil ya aku kesepian, nggak ada siapa-siapa. Atau aku ngiri deh sama dia, kok dia bisa jalan bareng sama ibunya ya, atau jalan bareng sama ayahnya ya. Waktu kecil ayah nggak pernah gituin aku. Waktu kecil ibu udah sibuk sama adik-adik. Adik-adikku masih kecil-kecil. Ayah jadi mereka nggak punya testimoni sebagaimana Umar bin Abi Salamah memberikan testimoni. Kuntu gulam fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu aku kecil aku berada dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pantauan dan dalam pengawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau seorang Nabi, seorang Rasul, urusannya masalah umat. Gak ada yang lebih sibuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang lebih sibuk. Tapi masih bisa mengurus, mengasuh, dan mendidik. Anak kandung bukan. Ini anaknya Ummu Salamah. Kalau dalam bahasa kita anak apa? Orang Indonesia bukan? Anak sambung ya? Anak sambung ya, anak sambung. Anak sambung. Dia bilang anak laki-laki. Itu menunjukkan ngantuk. Anak laki-laki Pak Ustadz, karena Umar. Ya ngerti. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini anak sambung. Gimana anak kandung? Dan ini pelajaran bagi kita, khususnya bagi yang menikahi wanita yang punya anak. Ada banyak orang, jangankan sama anak sambungnya, anak kandungnya nggak diurus. Atau kalau nikah sama wanita yang punya anak, hanya mau sama ibunya aja. Anaknya udah terserah deh gitu. Itu kan tanggung jawab bapak kandungnya. Nggak diurus. Yang penting dapat ibunya. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau menikah dengan Ummu Salamah, dan Ummu Salamah punya anak Umar, dan Nabi SAW didik beliau, mengasuh beliau, dan mengawasi loh, dalam pantauan Nabi SAW. Ini keteladanan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang besar itu punya perhatian terhadap keluarga, di samping punya perhatian kepada umat. Orang-orang besar bukan berarti menelantarkan keluarganya dengan alasan saya ngurus hal yang jauh lebih besar, jauh lebih umum, jauh lebih makro. Ya, masyarakat harus diurus, umat harus diurus, tapi keluarga bukan berarti dilupakan. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hal yang penting.
Jamaah sekalian Allah muliakan. Dan cukuplah testimoni dari seorang anak itu menjelaskan semua. Karena kalau orang tua kan bisa aja mengklaim, apalagi kalau lagi ngomong gitu, aku alhamdulillah gitu. Anaknya ranking 1, siapa dulu? Mamanya. Padahal mamanya nggak pernah ngajarin dia. Wong pelajaran tata boga nggak pernah diajarin, apalagi pelajaran fisika, kimia, lalu matematik, lalu antropologi, lalu akuntansi, lalu ekonomi. Tata boga aja nggak pernah diajarin sama mamanya. Mama nggak punya waktu. Tapi begitu nilainya bagus, siapa dulu mamanya, gitu lah. Gitu lah. Tapi begitu anaknya masalah dipanggil guru BPBK, anak kamu tuh, jadi anak kamu, gitu lah. Jadi kalau anaknya bagus, siapa dulu papanya, siapa dulu mamanya. Kalau anaknya masalah, kamu datang lo besok di sekolah, itu kan anak kamu, nah gitu. Jadi kalau ada masalah, anak kamu. Kalau berprestasi, anakku. Padahal dua-duanya juga bukan ini. Artinya bukan dia yang didik, bukan dia yang itu. Tapi mengklaim. Tapi kalau ini tidak. Kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajaran besar. Pentingnya kita mendidik. Pentingnya kita mentarbiyah. Dan kita tahu bersama-sama Umar bin Abi Salamah menjadi salah satu besar sosok yang baik, sosok yang bertakwa, sosok yang matang, berjuang bersama Ali bin Abi Thalib dalam masa fitnah, dan diberikan tanggung jawab oleh Ali bin Abi Thalib di Faris, di Persia, dan di Bahrain, sebagaimana tercatat dalam sejarah, dan beliau wafat di eranya Abdul Malik bin Marwan. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi ini penting. Termasuk hal-hal kecil. Kita seringkali kita miris gimana kita didik anak-anak, sedangkan waktu aja kita nggak punya sama anak-anak. Waktu aja kita nggak punya sama anak-anak. Pentingnya mendidik. Dan pelajaran berikutnya, lihat bagaimana Nabi SAW mendidik bukan hanya di forum formal seperti kelas, tapi ketika makan bareng. Bahkan sebagian para ulama menekankan masalah ini. Lihat bagaimana Nabi SAW mendidik Umar bin Abi Salamah, lalu mendidik Abdullah bin Abbas ketika Nabi SAW mengatakan, ini u'alimuka kalimat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, dan seterusnya. Nah, aku akan ajarkan kamu beberapa perkara, beberapa kalimat, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga kamu. Itu kan kejadiannya juga bukan di kelas. Itu kejadiannya bukan di kelas, atau bukan di forum resmi, bukan di sekolah. Lalu ketika Nabi SAW berbicara tentang bicara ke Aba Umair, ya Aba Umair ma fa'ala Nugair, hadis yang ditarik banyak sekali hikmah dan pelajaran oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu juga ada anak kecil namanya Abu Umair, lagi sedih, burungnya, dia punya burung tuh, binatang burungnya mati ya, meninggal, mati ya, burungnya mati. Lalu lagi sedih gitu, Nabi SAW lewat, terus ditegur, disapa sama Nabi SAW. Lalu itu tadi para ulama mengeluarkan banyak hukum, banyak hikmah, banyak pelajaran dari hadis tersebut. Itu anak kecil lagi sedih, disapa sama Nabi SAW. Itu Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, nah sebagian para ulama menjelaskan, lihat betapa pentingnya kebersamaan
ayah dan ibu dengan anaknya dalam kondisi-kondisi dalam waktu-waktu santai, kondisi-kondisi yang tidak formal gitu loh. Itu penting. Itu kan kondisi nggak formal. Dia Umar bin Abi Salamah lagi makan, Ibnu Abbas lagi jalan, lalu Aba Umar lagi sedih, gitu. Dan masih banyak lagi contohnya. Masih banyak lagi contohnya. Ini menunjukkan sekali lagi pentingnya bersama anak di waktu-waktu senggang, waktu keluarga, waktu santai, yang dianggap santai gitu ya. Lalu waktu bermain misalnya. Dan pada saat itu kita harus menanamkan keimanan, menanamkan ketakwaan, menanamkan nilai-nilai kebaikan ke dalam diri anak. Lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan ke Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajid tujahak, jagalah Allah, insya Allah engkau akan mendapatkan Allah di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta sama Allah. Kalau butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Dan itu kan dalam banget. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam samillah, ya why not, basmalah lah. Nanti kita jelaskan bahwa samillah, mengucapkan basmalah, mengucapkan bismillah itu syarat akan nilai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW ketika jalan sama atau bareng sama anak atau punya waktu dengan anak-anak, bukan bicara nggak jelas gitu loh. Kita kalau ketemu anak-anak bicara apa? Hah? Bicara apa? Fudel, kalau ketemu anak bicara apa? Ngomong apa aja, bicara kemana-mana lah, bicara itulah. Ya boleh, selama mau boleh, tapi mana tarbiyahnya tuh mana gitu loh. Dan itu kan harus setiap saat segala macam, pelan-pelan, terus pelan-pelan gitu loh. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ini pelajaran mahal bagi kita. Dan itu hal yang salah satu penting, harus punya waktu dengan anak dan didik. Dan jangan kan aku udah sekolahin. Itu Nabi SAW bukan di forum kelas, bukan. Lagi makan, lagi jalan, lagi ketemu, lagi sedih, gitu. Sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita. Ya, itu dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.